Selamat siang teman-teman. Di sini saya Kisha Audrina Tania akan mempresentasikan mengenai komunikasi data. Baik, pertama kita akan masuk ke dalam konsep komunikasi data, yaitu pengertiannya, di mana komunikasi merupakan pertukaran informasi antar dua pihak dengan menggunakan simbol suara yang dapat difahami antar keduanya melalui media perantara. Yang kedua, data. Data merupakan kumpulan dari fakta-fakta yang merupakan representasi dari dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, hewan, konsep, simbol, huruf bunyi, teks, gambar, dan kombinasinya. Yang dimaksud dengan komunikasi data yaitu merupakan perpindahan data melalui media komputer yang diwakili oleh digit-digit biner dari suatu tempat ke tempat lain dalam bentuk elektronik, gelombang, dan cahaya. Kita masuk ke dalam macam-macam komunikasi. Yang pertama ada voice communication, yang dapat berupa radio broadcasting dan juga telepon. Yang kedua, text communication yang dapat berupa telegraf dan email. Yang ketiga ada email communication yang dapat berupa fax email. Dan terakhir ada video communication yang dapat berupa video conference dan TV broadcasting. Adapun tujuan dari komunikasi data ada 7. Yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien, tanpa kesalahan dan ekonomis dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 bisa kita lihat pada layar berikut ini. Baik, sekarang kita masuk ke aliran data. Yang pertama ada simplex. Simplex itu salah satu bentuk komunikasi antar dua belah pihak, di mana data dikirim secara satu arah saja. Stasiun 1 bertindak sebagai transmitter dan stasiun 2 bertindak sebagai receiver. Transmisi simplex tidak dapat digunakan dalam komunikasi jaringan karena node-node dalam jaringan pada umumnya membutuhkan komunikasi secara dua arah. Sedangkan simplex adalah komunikasi yang dilakukan secara satu arah saja. Contohnya keyboard dan monitor. Pada saat kita mengetik sesuatu pada keyboard kita, maka akan muncul tampilan pada monitor kita. Itu dilakukan satu arah saja. Tidak mungkin kan kita mengetik kita melakukan sesuatu pada monitor kita akan sesuatu terjadi pada keyboard kita. Tidak mungkin. Jadi yang dimaksud simplex itu adalah komunikasi satu arah saja. Yang kedua yaitu kita masuk ke dalam half duplex. Half duplex adalah sebuah ataupun salah satu bentuk komunikasi data yang pengiriman datanya secara bergantian dengan waktu yang berbeda, bersifat one-to-one atau satu pengirim untuk satu penerima, ataupun one-to-many, yaitu satu pengirim untuk banyak penerima. Kedua stasiun dapat melakukan transmisi tetapi hanya sekali dalam satu waktu yang dilakukan secara bergantian. Contohnya HT, di mana pada saat saya berbicara, maka teman-teman tidak bisa berbicara juga. Tapi setelah saya selesai bicara, maka teman-teman juga bisa berbicara. Jadi dilakukan itu bergantian. Bisa dilakukan dengan dua arah, tapi dengan syarat bergantian. Selanjutnya, kita masuk ke dalam full duplex. Data dikirim secara bersamaan dalam satu waktu. Suatu sistem komunikasi dikatakan full duplex jika pada sistem komunikasi ini dapat mengirimkan data dalam dua arah dalam waktu yang bersamaan. Jadi contohnya di telepon. Pada saat kita teleponan, saya bisa berbicara, teman-teman juga bisa berbicara. Kita bisa berbicara secara bersamaan sampai nanti nggak ngerti sama-sama nggak ngerti. Seperti itu dia teman-teman. Jadi bisa dilakukan secara dua arah. Duanya bisa bertindak sebagai transmisi dan juga duanya bisa bertindak sebagai receiver. Baik. Selanjutnya kita masuk ke komponen sistem komunikasi data. Ya, ada pesan. Pesan itu merupakan data ataupun informasi yang dikomunikasikan yang berupa teks, angka, dan lain sebagainya. Pengirim. Pengirim itu adalah perangkat yang mengirim pesan data yang dapat berupa komputer, workstation, telepon, dan lain sebagainya. Penerima juga sama seperti pengirim, cuman bedanya dia adalah menerima pesan dari si pengirim. Itu juga dapat berupa komputer, workstation, dan lain sebagainya. Yang keempat ada media. Media itu merupakan jalur fisik yang dilewati pesan dari pengirim ke penerima, yang dapat berupa kabel twice pair, kabel koaksial, kabel fiber optik, laser, dan juga gelombang.
Yang kelima ada protokol. Protokol itu adalah bahasa ataupun aturan yang digunakan oleh perangkat ataupun antar perangkat untuk berkomunikasi. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik dasar komunikasi data. Yang pertama itu ada pengiriman. Pengiriman itu merupakan sistem yang harus menyampaikan data ke tujuan yang tepat. Data harus diterima oleh perangkat atau pengguna yang dimaksud dan hanya oleh perangkat atau pengguna tersebut. Yang kedua ada akurasi. Akurasi itu yaitu sistem harus mengantar data secara akurat. Data yang berubah dalam transmisi dan tidak diperbaiki akan diabaikan. Yang ketiga ada ketepatan waktu atau timelines. Di sini sistem harus mengirim data dalam waktu tertentu. Data yang dikirim terlambat tidak berguna. Dalam kasus video, audio, dan data suara, pengiriman tepat waktu berarti mengirimkan data sesuai aslinya, urutannya, dan sama dengan alat yang dibuat, dan tanpa penundaan waktu yang signifikan. Yang keempat ada jitter. Jitter adalah variasi dalam waktu kedatangan paket ataupun data. Jitter yang tidak merata dapat mempengaruhi ketepatan waktu data yang ditransmisikan. Baik, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk komunikasi data, di mana ada dua, yaitu online dan juga offline communication system. Di mana offline itu adalah bentuk komunikasi data yang merupakan sebuah sistem pengiriman data yang menggunakan fasilitas telekomunikasi sebagai medianya. Sedangkan online itu adalah bentuk komunikasi data yang merupakan sebuah sistem komunikasi data ataupun sistem pengiriman data yang dikirimkan melalui terminal komputer dan dapat diproses oleh komputer tersebut pada saat kita membutuhkan ataupun memerlukannya. Selanjutnya kita masuk ke kendala dalam komunikasi data. Ada 3. Yang pertama ada waktu tanggap sistem. Waktu tanggap sistem itu merupakan ukuran kecepatan data yang dimasukkan. Yang kedua ada throughput. Throughput itu merupakan ukuran beban dari sistem, yaitu presentasi data yang dengan melewati media transmisi tertentu. Yang ketiga ada faktor manusia, yaitu merupakan perancang, pembuat, sekaligus pengguna sistem. Faktor manusia merupakan faktor yang sangat dominan dan yang menentukan lancar atau tidaknya sebuah sistem tersebut. Maka kita masuk ke contoh komunikasi data dalam kehidupan sehari-hari. Ada 8, salah satunya itu ATM, yang sering kita gunakan, handphone, internet, dan lain sebagainya. Baik, di sini saya akan membuat contoh dari komunikasi data tersebut. Saya membuat remote control. Baik, saya menggunakan remote control pada AC, di mana ada pengirim sinyal. Jadi remote control itu berfungsi sebagai transmitternya, di mana pengirim sinyal itu adalah remote control itu sendiri. Bagian ini berfungsi untuk mengirim sinyal yang berisi kode. Kode yang dipancarkan berupa sinyal digital. Komponen yang digunakan untuk memancarkan yaitu sebuah LED inframerah. Jadi pada saat kita menekan tombol pada remote control, maka LED tersebut akan memancarkan sinyal. Tetapi jika dilihat dengan mata kita tidak bisa melihat apakah remote control tersebut mengeluarkan sinyal atau mengeluarkan LED atau tidak. Yang kedua pasti ada receiver. Receiver itu kalau saya menggunakan remote control AC, maka receivernya adalah AC tersebut. Setelah sinyal inframerah yang berisikan kode dari remote control itu dipancarkan, kemudian akan diterima oleh bagian penerima sinyal. Bagian penerima sinyal ini terdapat pada peralatan yang dikendalikan. Pada bagian receiver, terdapat juga kumpulan kode yang sesuai dengan kode pada remote control. Kode yang diterima dari remote control kemudian akan dibandingkan dengan yang ada pada bagian receiver tersebut. Maka sekarang kita masuk ke alur kerjanya. Pertama, pada saat kita menekan tombol 1 di sini, maka LED akan memancarkan sinyal inframerah yang berisikan kode 1101. Setelah kode diterima oleh receiver, akan disesuaikan kode ada di sini dengan yang di sini. Maka yang ternyata sesuai adalah tombol on. Yang kedua, pada saat kita menekan 2, maka kali LED akan memancarkan sinyal inframerah yang berisikan 0110. Setelah kode diterima receiver, kemudian dibandingkan dengan yang ada di kode receiver tersebut.